kasus Kapau sama si Baim ini menurut gue tuh kayak jadi buah si malakama gitu ya. Di satu sisi si Kapau ini udah banyak menderita kesakitan gitu ya, kayak cerita dia di podcast dia tuh dapat KDRT dan bla 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 segala macam. Tapi sayangnya keputusan Kapaula untuk berselingkuh itu ya tidak bisa dipungkiri gitu. Dan Baim juga bisa naikin bukti kalau si Paula ini memang berselingkuh. Nah ini ya pengingat buat kita semua. Jadi sesulit apapun, sebuntu apapun hubungan kalian, kalian tuh jangan pernah memulai perselingkuhan. Karena orang yang berselingkuh itu adalah orang yang bersalah. Mau lo ditonjok di KDRT apa bla 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 segala macam, ketika lo berselingkuh berarti lo yang mengkhianati komitmen, makanya lo tetap dicap salah. Kalau dari yang aku lihat ya, sepertinya Paula ini sudah lama memendam banyak kekesalan sama Baim. Kaget lah begitu abis nikah kok ternyata si Baim begini begitu gitu kan. Muncullah sosok si Pak Tony ini, siapa sih namanya? Tino Tony. Yang katanya digadang-gadang sebagai temannya mereka, sebenarnya temannya si Baim ya. Kenapa Paula harus mengganti nama si Pak Tony tersebut menjadi nama yang lain, nama cewek? Ya karena dia mungkin udah tahu karakternya nih laki ya, lakinya dia ini hebring gitu ya. Aku udah nggak mau ngebahas NPD. Ya, aku nanya bahas apa Niko sama kamu mengenai NPD. Ya aku nggak ingat, jadi kita ngebahas NPD kalau misalnya kita kamu Google. bilang aku itu NPD. Aku, iya. Aku NPD. Iya. Salah satu sifat NPD atau nggak ciri khas, dia nggak ada empati. Dan aku nggak bilang aku NPD atau enggak. Dan aku juga nggak mau pusingin. Aku cuma jadi diri aku sendiri aja. Teman-teman, udah nonton kan video ini? Baim menunjukkan hasil tesnya bahwa dia bukan NPD. Aku kok secara pribadi rada-rada gimana gitu, aneh. Aku NPD survivor yang sudah teredukasi, bukannya aku merasa pintar nih teman-teman. Ini sih logika aku aja ya. Memang hanya psikiater dan korbannya yang bisa tahu apakah orang tersebut NPD atau bukan. Ketika kita punya masalah, datang ke psikiater, itu gak bisa hanya satu kali tatap muka, psikiater itu langsung bisa memberikan diagnosis kepada kita. Jadi pasiennya itu akan melakukan beberapa kali tatap muka kepada psikiater. Nah, di saat di dalam tatap muka itu, psikiater itu akan melakukan wawancara kepada pasiennya, akan diberikan kuesioner untuk pasiennya jawab, akan dilakukan interview. Setelah itu, psikiater akan melakukan observasi. Dengan begitu, barulah psikiater bisa memberikan diagnosis kepada pasiennya. Apa permasalahannya? Itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, teman-teman pernah nonton nggak videoku ini? Ini Mbak Soya, seorang psikolog, pernah mempunyai pasangan yang bermental NPD. Nah, Mbak Soya ini seorang psikolog pada saat pertama kali bertemu dengan pasangannya yang memiliki mental NPD. Itu Mbak Soya juga nggak bisa tahu bahwa pasangannya ini memiliki mental NPD. Seiring berjalannya waktu, barulah Mbak Soya menyadari bahwa pasangannya ini mempunyai mental NPD. Nah, ini Baim hanya satu kali datang ke rumah sakit yang di Malaysia langsung bisa mendapatkan surat menyatakan bahwa dia bukan NPD. Kok seperti kayak ambil darah di lab ya, langsung bisa mendapatkan hasil. Apa iya di rumah sakit Malaysia itu tes kejiwaannya melalui AI atau robot? Bagaimana menurut kalian? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang beritanya Baim Wong sama Paula ya. Dan ini ada beberapa komentar dari para netizen dan ada beberapa bukti ya tentang kasusnya mereka ini guys. Wah ini sih ngeri ya. Ngerinya adalah aku sih tidak percaya bahwasanya Paula mengidap penyakit ya. Apalagi ini penyakitnya sebelum mereka menikah guys ya. Ini seperti ada apa ya guys ya, kenapa Baim bisa mengatakan seperti itu ya? Apakah Baim takut Paula akan diambil orang lainnya? Karena mungkin ini hanya sebuah konten buat dia, bagi dia gitu ya. Mungkin dengan konten seperti ini nama dia makin naik gitu ya. Mungkin sekarang kan zaman sekarang itu walaupun dia artis ternama, kalau misalnya lambat laun akan tenggelam guys ya. Apalagi dengan usia ya, usia makin tua makin orang akan meninggalkan gitu ya. Banyak artis-artis yang dulu juga ya, yang ada nama zaman dulu sekarang tenggelam guys. Dan banyak artis-artis baru ya, selebgram gitu ya. Makanya mungkin ini hanya sebagai sutradaranya dia ya, untuk memainkan
walaupun ya Paula sendiri tidak tahu ya pola pikirnya dari si Baim ini ya. Maksudnya sebagai korban lah si Paula ini guys. Nah kita lihat nih beritanya dari Paula sama Baim ini guys. Buat kalian yang masih penasaran dan kasusnya, kita lihat ada beberapa berita yang sangat-sangat penting buat kalian tonton guys ya. Dan kita lihat beritanya guys. Nggak usah bacot bilangin Paula Waduh. selingkuh, giliran chatting sayang doang, kangen doang, ya elah ribet banget. Bukannya si Baim juga bilang kayak gitu ya sama Ola Ramlan, sama benar, NM. benar. Bisa cerita istri durhaka deh, kalau punya laki juga kayak durhaka gitu. Lihat aja gimana Paula dengan Baim. Buat konten prank gak jelas banget, padahal dia top model, sumpah downgrade. Udah dibilangin kalau bicara masa lalu, Baim juga masa lalunya kan parah, kelam. Cari aja di Google, aneh. Kalau bilang selingkuh cuman bilang sayang doang, apa kabar Baim? Cipok-cipokan sama si NM. Terus ngendus-ngendus rambut istri orang. Ada aja. Ngomong apa lagi gue? Enggak, gue dukung Paula udah. Benar. Baim bilang, mana handphone? Saya mau lihat. Kan gitu ya. Ada suara di sini, udahlah saya, maafkan saya sayang. Iya kamu WA chat ini April. Berarti sebulan yang lalu kan? Berarti ada komunikasi dan mereka ketemunya di mana ya? Saya nggak ngerti. Ketemu di mana? Terus direkam. Maka pilihan yang harus ditempuh oleh Paula adalah melaporkan ini. Karena disebarkan tanpa hak. Pasti ketahuan siapa pelakunya. Dan ini aib loh. Sudahlah Paula ini menurut saya mengalami ya posisi batin, nama, ya, kehormatan dia sebagai wanita, dikatakan dia nusus, ya kan, dianggap durhaka dengan sebutan bahwa terbukti berselingkuh. Tidak ada diatur di undang-undang dan tidak ada juga di ajaran agama yang namanya selingkuh. Di agama itu namanya perzinahan, shogir, kabir. Shogir itu zina kecil, zina mata, pegang-pegang, itu shogir. Kan yang menyebarkan humasnya sendiri pun. Ya iya, humas itu bagian dari hakim, bagian dari peradilan. Jangan dong kita ribut dikit aja dibilang kita melakukan penghinaan peradilan. Yo, yang dia lakukan itu apa namanya? Untung si Paula itu tidak marah, keluarganya tidak marah. Bagaimana kalau keluarganya marah, ngamuk di situ? Yang memicunya siapa? Kan humasnya yang juga anggota majelis hakim kalau saya nggak salah. Tapi dia nggak menyebutkan substansi. Enggak, saya dengar kalimatnya terbukti melakukan perselingkuhan dengan kategori nusus, durhaka. Durhaka beda lagi dalam ajaran agama. Waduh, kali ini bentar. Aku kali ini dukung Razman ya. Kadang Razman itu otaknya bagus, kadang enggak. Ya, Edan Eling ya guys ya. Nah ini ada lagi nih, Paula. Kalau aku digituin terus aku nggak salah, fix bakal bales. Oke, kalau my caranya saya akan perjuangkan hak asuh anak, mau terlalu lembut katanya. Emang sih ini si Baim sudah keterlaluan sih menurut aku ya. Paula, kalau Ini enggak perempuan ini sih. tungguin aja putusan kata dia. Makanya mirip sama Satria. Kita semua bingung lah. Tapi beredarnya di luar kan sebenarnya saya yang menahan, saya ini. Kalah semua itu nggak benar, kok beneran ini. Oh, Paula sempat ditawarin. Oh iya. Enggak, bukan ditawarin hak asuh anaknya berdua. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia maunya di dia, bukan di saya. Saya udah mengiyakan. Memang nggak bisa, anak harus sama ibunya, saya bilang. Tapi Paulanya, memang di apa kita bilangnya, di banyak cerita yang kalian salah persepsi. Cuman kalau saya bicara takutnya menyalahi dan kasihan juga. Ada beberapa pihak yang kasihan lah. Pinter kamu Jumat gue dikagetkan Boleh lah, dengan Jumat. akun Play it Safe yang nge-spill semua rekaman percakapan Paula dan Baim, dan gue juga kaget sih ternyata. Oh my god, kenapa ya dia harus sampai selingkuh? Tapi tetap aja lah, nggak boleh tuh bahas-bahas HIV gitu, apaan sih? Masa ibu dari anak-anaknya dia jual-jual cerita HIV-nya ke publik? Benar. Gak pantas banget. Berarti intinya dua-duanya salah ya.
Awas nih kalau besok masih ada yang komen, "Ha, dasar lo betina, belain yang cantik-cantik mulu." Enggak, gue tidak membenarkan orang selingkuh. Cuma gue mau mengatakan ke para perempuan untuk jangan sampai salah pilih suami dan jangan selingkuh juga. Dan juga kalau kalian nanti suatu hari berpisah gitu, nggak usahlah saling umbar-umbar Buka air, ya. aib gitu. Kan kita menikah itu dulu bukan cuma menikah sama si istrinya ini, tapi juga sama keluarganya si istri. Jadi kalau kita mempermalukan dengan membongkar aib si istri, kita mempermalukan satu keluarganya. Nah, kalau menurut teman-teman, kenapa ya bisa sampai kayak gitu ya? Kenapa bisa sampai ada perselingkuhan? Mungkin ya ketika menikah itu, sebelum menikah kayaknya kita belum melihat keaslian sifat karakter kita ya. Tapi ketika kita sudah menikah, lambat laun itu akan terlihat sifat karakter kita, pasangan kita seperti apa gitu ya. Akan terlihat sangat-sangat jelas guys, seperti apa. Mungkin di depan publik gitu ya, orangnya baik. Di belakang publik gitu ya, ternyata orangnya seperti apa, yang nggak terduga gitu. Biasanya seperti itu guys, makanya ada timbul rasa ya perselingkuhan. Udah gitu juga ada rasa bosen, atau mungkin ada rasa, mungkin karena ekonomi ya, masalah ekonomi juga itu mempengaruhi adanya perselingkuhan gitu guys ya. Nah, ini ada beberapa berita lagi nih. Kalau yang saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Siapa ini dua orang? Berduaan di bawah di meja makan. Itu nungguinnya nyampe pagi, subuh jam 4, jam 3. Itu setiap hari kah atau bagaimana? Setiap hari. Kalau nggak ada bapak. Iya, kalau nggak ada bapak. Oh, hanya ketika Bang Baim nggak ada. Iya. Itu intens, maksudnya ngobrolnya tuh lama, kita berapa jam atau gimana? Ya kita kan di kamar jadi nggak kita tahu. nggak tahu. Tapi sempat ngelihat mereka ngobrol. Iya, berdua di bawah di meja makan. Kemarin juga ada apa soal di kamar ya. Mungkin bisa diceritakan ketika ibu melihat mereka di kamar seperti itu. Mereka berdua lagi duduk ngobrol gitu. Terus yang aku kan beberes gitu, beberes kamarnya, melihat mereka berdua lagi ngobrol. Terus terus aku lihat lagi mereka pindah kamar di sebelahnya, di seberang, berduaan lagi rebahan. Lagi apa? Rebahan. Lagi rebahan di kamar. Iya. Tapi aku cuma buka pintu, lihat mereka lagi rebahan, terus aku tutup pintu terus turun gitu. Nggak lihat yang Nggak lihat secara lama gitu. ya, cuma buka pintu lihat mereka berdua. Tapi Jam berapa? Kejadiannya itu jam berapa? Sekitar sorean. Sore. Posisinya ada suaminya. Ada Bang Baim kan di rumah? Nggak ada. Tapi Mbak, sama anak-anak sendiri gimana sih Ibu? Hubungan dengan anak-anak tuh baik nggak sih? Gitu mungkin. Menurutku baik sih. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setelah melihat berita dari Paula dan Baim, menurut kalian yang benar yang mana nih ya? Kalian dukung mana? Apakah Baim atau ke Paula? Kalau aku jujurnya ya, dengan melihat berita ini, apalagi dengan karakter si Baim ya, sebelum ada kasus-kasus seperti ini, ya aku jujur lebih bela Paula, jujur ya. Karena ya apa ya? Apalagi dengan beritanya sekarang dia mengumbar-umbar bahwa Paula punya penyakit, itu benar-benar nggak pantas banget. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.